Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian menyimak pembelajaran kali ini dengan baik sehingga kalian dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus bisa berprestasi dengan penuh tanggung jawab. Siswa dapat membuat surat undangan tidak resmi dengan penuh tanggung jawab. Siswa dapat menganalisis peristiwa pengembunan sebagai salah satu bentuk atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi cara-cara menghargai jasa para pahlawan dengan penuh kepedulian. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Adapun beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan antara lain yaitu mengenali dan mempelajari berbagai kebudayaan daerah sendiri dan daerah lain di Indonesia. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus bangsa. Mencintai kebudayaan daerah sendiri tanpa merendahkan kebudayaan daerah lain. Tidak mudah terpengaruh dengan masuknya berbagai kebudayaan asing. Seperti kita ketahui, kebudayaan di Indonesia sangat beragam sekali. Kita bisa mempelajarinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta kita dapat mengenalinya dengan baik. Budaya khas Indonesia. Budaya khas Indonesia ada 3, antara lain yaitu yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong merupakan sikap saling membantu secara sukarela. Yang kedua adalah musyawarah. Musyawarah merupakan sikap menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Adapun budaya khas Indonesia yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi merupakan sikap rukun dan damai di setiap perbedaan. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus bisa menghargai dan meneladaninya. Adapun beberapa contoh sikap pahlawan antara lain yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap pahlawan yang kedua yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kita sebagai pelajar harus bisa mencontoh atau meneladani sikap-sikap para pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian sudah paham? Contohnya kalian bisa mempelajari di buku siswa tema 7. Kamu telah belajar membuat surat undangan resmi. Kali ini kamu akan membuat sebuah surat undangan yang dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Bagaimanakah hasilnya?
Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah memberi kalian tentang pelajaran tentang jenis-jenis surat undangan. Tapi contoh pada pembelajaran kali ini yaitu surat undangan tidak resmi. Seperti kita ketahui, surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Pada undangan tidak resmi biasanya menggunakan bahasa tidak baku, tidak menggunakan susunan dan tampilannya lebih berwarna. Kalian bisa melihat contoh di samping ini. Banyak sekali kreasi atau tampilan gambar-gambar untuk contoh surat undangan tidak resmi. Amatilah contoh gelas kaca di bawah ini. Setelah kalian mengamati, pada saat meminum air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah kamu bagaimana titik-titik air tersebut terjadi? Basahnya dinding luar gelas karena adanya peristiwa pengembunan. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita meminum air es, pastinya gelasnya seperti itu kan, pasti basah dan ada titik-titik basah di luar gelas tersebut. Nah, peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa pengembunan. Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik yang digunakan lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas atau plastik. Kalian bisa mencobanya ya di rumah, bagaimana proses terjadinya titik-titik air tersebut. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melestarikan kebudayaan, bagaimana cara kita meneladani sikap-sikap para pahlawan, dan bagaimana cara proses pengembunan sebagai perubahan wujud benda. Semoga kalian senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah, belajar yang rajin agar kalian menjadi anak yang pintar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.